Shalom saudara, saya harap saudara sungguh-sungguh tetap antusias di masa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan firman-Nya berkata, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah sebabnya saudara, ini akan menjadi kekuatan setiap orang percaya, bersyukur. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pasti ada campur tangan Tuhan, seizin Tuhan. Nah, itulah sebabnya sungguh dibutuhkan yang namanya iman yang sejati, iman yang kuat, saudara. Baik, saudara. Saudara siap? Kita akan melanjutkan kembali apa yang saya sudah sampaikan minggu kemarin. Nah, hubungan antara Coram Deo dan kompak dan komunitas kerajaan Allah, atau nanti kita akan singkat kontak Allah, kontak komunitas kerajaan. Saudara, semua pasti berkaitan dengan yang namanya misi Bapa. Apa itu misi Bapa? Saudara, saya harus berulang kali sampaikan kepada setiap orang percaya. Orang Kristen, orang percaya harus tahu misi Bapa. Misi Bapa adalah membawa kerajaan surganya ke bumi. Sampai seluruh bumi berada di bawah kedaulatan pemerintahan kerajaannya. Sekali lagi, misi Bapa adalah membawa kerajaan surganya ke bumi. Sampai seluruh bumi berada di bawah kedaulatan pemerintahan kerajaannya. Karena misi ini saudara, kita ada dan diciptakan. Karena misi ini, Yesus harus meninggalkan tahta surganya yang mulia, turun ke dunia, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, rela menderita, bahkan menderita sampai taat, mati di atas kayu salib. Itu karena misi Bapa ini, saudara. Jadi kita harus memahami, setiap orang percaya, setiap murid Kristus, setiap orang Kristen, dia harus tahu. Ya, gereja ada karena misi ini. Saudara bertemu Yesus dan percaya kepadanya karena ada misi ini. Karena ada rencana Tuhan atas hidup saudara. Enggak semua orang bisa datang kepada Yesus, saudara. Enggak semua orang. Hanya orang-orang yang memang dikaruniakan saja. Hanya orang yang ditarik oleh Bapa saja. Bukan saudara yang memilih menjadi orang percaya atau orang Kristen. Tapi dialah yang telah memilih saudara. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus memahami ini. Karena misi Bapa, misi kerajaan ini, kita mengikut Yesus. Karena misi kerajaan ini, saudara dan saya melayani Dia. Karena misi ini, saudara dan saya melayani jiwa-jiwa, saudara. Itulah sebabnya saya mau saudara sungguh-sungguh tahu peran Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus diutus Yesus menyertai kita dan tinggal di dalam setiap kita orang percaya agar Ia dapat memimpin dan memakai setiap kita untuk menjalankan misi Bapa ini. Ini adalah tugas Roh Kudus, saudara. Tentunya Roh Kudus bekerja mulai dari pribadi lepas pribadi. Dari setiap saudara yang mau sepakat menjawab panggilannya, saudara. Dan Roh Kudus akan bekerja memimpin pribadi-pribadi ini. Ya, pribadi-pribadi yang mau sepakat di dalam Dia. Roh Kudus memimpin saudara sebagai seorang suami. Nah, saudara, Roh Kudus akan pimpin saudara menjadi suami yang mengasihi istri. Apapun keadaannya, saudara. Walaupun istri saudara mungkin tidak sayang sama saudara. Walaupun istri saudara mungkin gak mengasihi saudara.
Walaupun istri saudara mungkin gak menghormati saudara, dengar baik-baik saudara. Roh Kudus akan pimpin saudara menjadi seseorang yang mengasihi istrinya. Enggak berdalih saudara. Sebab kasih yang diajarkan Tuhan bukan kasih jikalau, tapi kasih walaupun. Kasih manusia adalah mengasihi jika ia menghormati saya, ia menghargai saya, ia melayani saya, baru saya bisa mengasihi dia. Itu kasih dunia saudara. Tapi kasih yang diajarkan Yesus, Roh Kudus akan memimpin saudara untuk saudara mempraktekkan, mengaktifkan kasih yang dari Tuhan, kasih agape itu. Dengar para suami, engkau harus mengasihi istrimu. Roh Kudus akan pimpin saudara untuk melakukan tanggung jawab saudara sebagai seorang suami yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara jangan kasar terhadap istri yang lebih lemah daripada seorang laki-laki. Saudara, Roh Kudus akan pimpin saudara. Dan Roh Kudus akan pimpin saudara sebagai seorang istri. Saudara harus menghormati suamimu. Saudara harus menghargai dia. Saudara harus melayani dia. Saudara harus tunduk kepada dia. Seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Roh Kudus akan pimpin saudara. Dengar, siapapun saudara. Mungkin saudara sebagai orang tua yang punya anak. Dengar baik-baik. Saudara akan dipimpin Roh Kudus untuk bertanggung jawab. Mendidik anak-anak saudara di jalan-jalan Tuhan. Jadi kalau anak saudara mengalami persoalan, bahkan membuat persoalan, menjadi persoalan bagi masyarakat. Anak-anak saudara sungguh-sungguh menjadi orang yang enggak diharapkan sebenarnya. Itu bukan salah anak-anak saudara. Itu bukan salah anak-anak. Orang tua punya peranan penting untuk itu. Itulah sebabnya Roh Kudus akan pimpin saudara untuk menjadi orang tua yang benar di hadapan Tuhan. Saudara harus menjadi teladan bagi anak-anak saudara. Kalau saudara seorang anak, dengar baik-baik. Roh Kudus akan pimpin saudara untuk menghormati orang tuamu. Sejelek apapun orang tuamu, engkau harus menghargai dia, menghormati dia, menyayangi dia, bahkan balas budi kepadanya. Ini serius, saudara. Ini serius. Jadi saudara, kalau engkau punya orang tua yang mungkin bawel, mamah saudara bawel, dengar baik-baik, saudara tetap harus menghormati dia. Saudara harus balas budi kepadanya. Jangan menjadi anak durhaka. Dengar, nanti sebagai anggota komunitas kerajaan, mau gak mau, Roh Kudus akan bawa saudara untuk menjadi anak yang berbakti. Wow. Kalau saudara seorang murid Kristus, dengar baik-baik. Roh Kudus ada di dalam saudara agar Roh Kudus memimpin saudara taat kepada firman-Nya. Dan kalau engkau seorang murid Kristus, maka Roh Kudus akan pimpin saudara untuk mengasihi semua orang, saudara. Pertama-tama tentunya kita akan saling mengasihi di antara saudara seiman. Kita akan mengasihi saudara-saudara kita. Dan itu wajar. Tapi Roh Kudus enggak cukup hanya pimpin saudara mengasihi saudaramu. Roh Kudus akan pimpin saudara untuk mengasihi semua orang, bahkan musuh kita. Kita akan berdoa untuk memberkati orang yang menyakiti kita. Standar budaya komunitas kerajaan yang harus dimiliki oleh setiap orang, setiap anggota komunitas kerajaan Allah harus seperti ini. Saudara nggak bisa melakukan itu, saudara. Itulah sebabnya Roh Kudus tinggal di dalam saudara
Dan Roh Kudus akan pimpin saudara untuk melakukan ini. Hanya satu alasan mengapa kita mau dapat melakukan semua ini. Alasannya satu saja, karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau melakukan perintah-perintahnya. Alasannya cuma satu, karena kita mengasihi Dia. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintah-perintahku. Simple, saudara. Tapi ini kita harus lakukan dengan pimpinan Roh Kudus yang telah ada di dalam kita. Nah, persoalannya, nah ini saudara, ya saya review sebentar. Jadi persoalannya Roh Kudus memimpin kita adalah karena musuh kita itu bukan iblis yang di luar. Justru iblis yang telah menipu jiwa kita yang memang sudah rusak, saudara. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, justru itu bisa menjadi penghambat bagi Roh Kudus memimpin hidup kita. Jadi masalahnya ada di jiwa kita. Kembali ke situ, saudara. Inilah persoalan manusia, inilah persoalan semua gereja. Sehingga gereja nggak bisa bersatu, saudara. Saya akan berkali-kali sampaikan ini. Gereja nggak bisa bersatu. Karena gereja nggak menyangkal diri, pikul salib. Ikut firman, ikut Yesus. Taat kepada perintahnya. Itu permasalahan gereja. Permasalahan pemimpin gereja. Dengar hamba-hamba Tuhan yang memimpin jemaat, mengembalakan jemaat. Saudara jangan percaya 100% dengan apa yang saudara pikirkan. Yang saudara rasakan. Saudara nggak bisa selalu mengikuti apa yang saudara inginkan. Karena pikiran, perasaan, keinginan saudara ini masih rusak dan perlu diperbaiki setiap hari oleh firman Tuhan. Diperbaharui terus setiap hari oleh firman Tuhan. Permasalahannya di sini, saudara. Itulah sebabnya mengapa kita harus ada di dalam kompak. Sebab kalau kita ada di dalam kompak, maka kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita dapat saling melayani satu dengan yang lain. Kita dapat saling memperhatikan, saling membangun satu dengan yang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri, saudara. Kalau kita sendiri, kalau kita jatuh, siapa yang mengangkat kita? Kita harus ada di dalam komunitas yang sepakat mau bertumbuh bersama-sama. Enggak cukup saudara hanya ada di sebuah komunitas saja. Saudara harus sepakat untuk saling menolong, saling membangun, saling melayani satu dengan yang lain. Inilah yang disebut kompak, komunitas sepakat. Karena inilah kesepakatan yang dibuat di dalam kompak, saudara. Makanya kenapa kompak begitu pentingnya. Nah, kompak yang benar akan membangun komunitas kerajaan Allah. Kompak yang benar akan melahirkan komunitas kerajaan Allah. Nah, mengapa disebut komunitas kerajaan Allah? Yang penting itu, saudara. Bedanya apa dengan komsel biasa? Nah, komsel biasa itu boleh dibilang ini sesuatu permulaan yang sangat baik sekali. Tapi komsel-komsel yang sekarang ada harus mengejar, harus mencapai sebuah standar yang dimiliki oleh komunitas kerajaan Allah. Intinya komsel harus menjadi komunitas kerajaan Allah. Nah, komunitas kerajaan Allah adalah komunitas yang sedang membawa budaya gaya hidup kerajaan Allah. Itulah sebabnya disebut komunitas kerajaan Allah, saudara. Nah, komunitas kerajaan Allah boleh disimpulkan seperti ini.
komunitas yang dibangun Yesus melalui 2-3 kompak sebagai unit dasar gereja yang menghidupi budaya kerajaan surga, gaya hidup tubuh dalam menjalankan misi Bapa di bumi ini. Inilah komunitas kerajaan Allah. Setiap orang, setiap keluarga di dalam komunitas kerajaan Allah hidup di dalam ketaatan pada firman Tuhan yang tadi saya sampaikan. Jadi setiap orang yang ada di dalam komunitas kerajaan Allah harus hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan, menjadi pelaku firman setiap hari. Apa bisa? Saudara, Roh Kudus akan menolong saudara. Itulah gunanya Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Dan di dalam komunitas itu saudara akan saling menolong satu dengan yang lain. Kalau saudara mungkin jatuh, lupa, gak melakukan firman, malahan melakukan dosa, saudara, teman kompak saudara akan mengingatkan saudara. Teman kompak saudara akan memberitahu saudara. Dan teman kompak saudara akan menolong saudara, akan membangun saudara. Dan saling membangun satu dengan yang lain. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan komunitas ini, saudara. Ya. Bagaimana mereka bisa menjadi pelaku firman? Setiap mereka, ya baik orang tua, anak-anak yang ada di dalam komunitas sepakat untuk saling menolong, mengingatkan, membangun, menjaga satu dengan yang lain, dan sepakat untuk bertumbuh dan berbuah ini harus dibangun, saudara. Jadi saudara, bersama-sama mari kita membangun komunitas yang sepakat, agar dari komunitas yang sepakat atau kompak ini kita akan melahirkan komunitas kerajaan Allah. Jadi saudara, setiap anggota keluarga membangun manusia rohnya setiap hari. Tadi loh, kan saudara pasti punya status. Apakah saudara seorang suami, atau seorang istri, atau seorang anak, atau orang tua dari anak, atau saudara adalah orang percaya, murid Kristus. Saudara, semua saudara harus membangun manusia roh saudara setiap hari. Saudara masih ingat? Membangun manusia roh sama dengan membangun ketaatan kita kepada firman Allah. Menjadi pelaku firman. Nah ini saudara. Ya. Nah, ada teman sepakat yang setiap saat saling menguatkan. Kalau kita hidup di dalam komunitas yang sepakat. Ya, berbicara tentang Coram Deo adalah berbicara tentang membangun manusia roh. Jadi saudara jangan salah. Saudara bercoram Deo setiap hari, tapi saudara nggak intim dengan Bapak secara pribadi. Saudara nggak berusaha untuk melakukan perintah Tuhan pada hari ini. Saya nggak tahu apakah saudara benar-benar bercoram Deo. Karena ketika kita menghadap Tuhan, tentunya kita ingin minta petunjuknya. Kita ingin menerima kekuatannya. Kita minta arahannya. Kita minta nasihatnya. Ini yang namanya Coram Deo, saudara. Sekali lagi, Coram Deo itu bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi. Walaupun itu memang mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Kita diberi ketenangan, kita diberi kedamaian. Ya, kita nggak takut lagi dengan masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Kita nggak tegang lagi, kita nggak galau lagi. Ya, menghadapi persoalan yang kita alami, tekanan-tekanan, kita nggak takut lagi. Ya, karena ketika kita bercoram Deo, kita menerima kekuatan dari Allah. Wow. Ya. Dan satu hal yang lebih penting lagi ini. Tolong saudara simak baik-baik.
Kontak ini anggotanya tinggal di dalam satu wilayah yang sama, yang berdekatan. Kontak, komunitas kerajaan Allah. Ya, komunitas kerajaan Allah itu ada di dalam sebuah wilayah yang sama, berdekatan. Jadi yang namanya telepon dan lain sebagainya itu enggak terlalu mempengaruhi. Rumahnya saling berdekatan, satu komplek, satu RT, satu RW, saudara. Nah, komunitas kerajaan ini dibangunnya di dalam satu wilayah sehingga kita menjadi rumah solusi, menjadi pusat solusi bagi warga setempat di mana saudara tinggal, di mana komunitas ini berada. Ini real ada, saudara. Real. Tetangga saudara akan melihat komunitas saudara, teman-teman saudara di dalam satu komplek itu, satu RW itu, saudara. Tetangga-tetangga kita akan melihat anak-anak saudara begitu luar biasanya. Anak-anak saudara adalah anak-anak yang taat menghormati orang tuanya, beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Itu anak-anak saudara dan tetangga saudara akan melihat itu. Keluarga dari komunitas kerajaan Allah ini akan dilihat oleh tetangga-tetangganya. Ini goal kita. Kompak harus melahirkan komunitas ini. Itulah sebabnya Kompak harus mulai dibangun. Ya, per wilayah, ya per komplek, saudara. Ya, saudara harus membangun. Memang saat ini kita pandemi, kita online terus. Ya. Memang secara apa ini? Secara virtual, ya, di dunia maya. Nah, ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun network, membangun jejaring di mana ketika saya berhubungan dengan orang yang ada di Surabaya, maka saya harus punya tujuan. Di Surabaya harus lahir sebuah komunitas kerajaan Allah melalui teman kompak saya yang secara online. Saudara, ini yang kita harus lakukan, saudara. Tapi ketika nanti benar-benar kita nggak lagi takut dengan pandemi ini, saudara, kita bisa offline, maka komunitas di dalam wilayah itu akan diperhatikan, dilihat. Jadi kehadiran komunitas kerajaan ini akan dirasakan oleh warga setempat di mana mereka tinggal, mereka berada. Warga setempat harus merasakan kehadiran komunitas kerajaan Allah ini. Harus merasakan. Walaupun ini kita nggak tahu. Ya, mereka ini gereja atau bukan, gerejanya di mana? Enggak kelihatan, tetapi kehadiran komunitas ini sungguh-sungguh dirasakan oleh warga setempat itu. Jadi kontak ini benar-benar menjadi terang dan garam bagi kehidupan warga setempat. Ya, kontak komunitas kerajaan ini mampu memberikan solusi bagi segala persoalan yang dialami oleh warga setempat. Komunitas seperti inilah yang kita mau bangun melalui komunitas-komunitas yang sepakat, saudara. Ya, komunitas kerajaan ini akan mengajarkan cara hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Membimbing orang bertemu dengan Sang Juru Selamat, Sang Mesias, untuk diperdamaikan dengan Sang Pencipta. Sekali lagi. Jadi, komunitas kerajaan ini akan mengajarkan setiap orang bagaimana mereka akan bertemu dengan Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang akan mendamaikan mereka dengan Penciptanya, dengan Bapa Surgawi. Inilah bagian dari menghadirkan kerajaan surga di bumi, saudara. Ya, ini adalah misi Bapa yang sedang dijalankan oleh Yesus melalui tubuhnya oleh Roh Kudus. Jadi goal kompak ini adalah komunitas kerajaan Allah atau disingkat kontak Allah. Ya, jangan saudara bingung, ya, ada kompak,
komunitas sepakat, ada kontak Allah. Ada kontak. Kontak itu singkatan komunitas kerajaan. Nah, karena komunitas kerajaan ini membawa budaya kerajaan sorga, gaya hidup, nilai-nilai kerajaan Allah, maka sejak seorang dimuridkan, budaya kerajaan ini sudah mulai diajarkan, dibangun, saudara. Sudah harus mulai diajarkan sejak seseorang dimuridkan. Jadi setiap saudara ketika saudara menemukan orang damai, menemukan jiwa yang sungguh-sungguh akan diselamatkan oleh Tuhan dan saudara merasakan dia adalah jiwa yang Tuhan percayakan untuk mendengar Injil Allah, maka saudara mulai, saudara pimpin dia. Dan ketika saudara memuridkan dia, saudara harus mulai ajarkan bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah, menjadi pelaku firman. Haleluya. Saya percaya saudara, saudara bisa simak, saudara diskusikan di dalam komunitas saudara, dan saya percaya Roh Kudus akan tuntun saudara untuk menjadi seorang anggota komunitas kerajaan Allah. Ya, kalau saudara saat ini sudah menjadi anggota komsel, saudara harus mencari teman komsel saudara untuk diajak bersama-sama sepakat, ayo kita serius saling bertumbuh bersama-sama. Itu yang saudara harus lakukan. Saudara, saya percaya sekali Tuhan telah persiapkan saudara untuk membawa kegerakan di dalam komunitas kerajaan Allah ini. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Itulah sebabnya Roh Kudus diutus untuk menolong, menyertai saudara, bahkan tinggal di dalam saudara. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini, angkat kedua tangan saudara ke atas. Bapa, terjemahkan lebih dalam ke dalam setiap hamba-hambamu, setiap anak-anakmu, setiap murid-muridmu, setiap jemaatmu Tuhan. Ketika mereka sudah mendengarkan apa yang hambamu sudah sampaikan, Tuhan tolong mereka untuk mengerti. Dan kasih karuniamu alirkan ke dalam setiap mereka. Dan mari saudara, engkau dipilih untuk engkau diutus. Itulah sebabnya kekuatan Allah akan menyertai setiap saudara. Dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan pengurapan dari Roh Kudus akan menyertai setiap saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua saudara yang menerima tanggung jawab dan menerima berkat ini, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.